Awal menikah aku selalu diperlakukan kasar oleh suami dan mertua hingga aku keguguran. Namun ku jebloskan mereka semua ke penjara hingga menyesal. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Malam itu, suara hujan deras mengguyur atap rumah kecil kami. Aku duduk di ruang tamu, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Sebuah pesan masuk ke layar, membuat napasku tercekat. Pesan itu berasal dari nomor yang tak kukenal. Namun isinya seperti belati yang menancap tepat di dadaku. Suamimu ada di sini. Sudah 3 malam berturut-turut dia menemani wanita lain. Begitu bunyi pesannya, disertai sebuah foto. Dalam foto itu, jelas terlihat Bayu, suamiku, tersenyum mesra bersama seorang wanita muda di sebuah kafe. Aku mencoba menenangkan diriku. Bayu, pria yang aku nikahi 6 bulan lalu, pria yang bersumpah di hadapan Tuhan dan keluargaku untuk setia, ternyata dengan mudah mengkhianati janji suci itu. Perutku yang mulai membuncit terasa seperti dihantam batu. Aku mengusapnya perlahan, mencoba menguatkan diri demi janin kecil yang kini menjadi bagian dari hidupku. Ketika Bayu pulang malam itu, aroma parfum wanita lain masih melekat di bajunya. Ia bahkan tak berusaha menyembunyikannya. Ketika aku bertanya, dia hanya menjawab dengan nada datar, "Itu hanya teman kerja." Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin mempercayai kata-katanya. Namun, malam itu juga aku memutuskan untuk mencari kebenaran. Esok harinya, aku mengikuti Bayu secara diam-diam. Hatiku hancur berkeping-keping ketika melihatnya masuk ke sebuah apartemen bersama wanita yang ada di foto. Mereka tampak begitu akrab, tertawa tanpa beban, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Aku tidak langsung menghadapinya. Aku butuh bukti lebih kuat. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku mengumpulkan semuanya. Foto, pesan, bahkan rekaman suara mereka yang kudapatkan dengan bantuan seorang teman dekat. Ketika akhirnya aku konfrontasi, Bayu berubah. Wajah lembut yang dulu selalu kutemui berganti menjadi tatapan dingin penuh kebencian. "Kalau kamu gak suka, kita cerai saja," katanya tanpa rasa bersalah. Aku terpukul, tapi aku menolak menyerah. Aku ingin memperjuangkan rumah tangga ini, setidaknya demi anak yang ada di dalam kandunganku. Namun, Bayu semakin kasar. Dia mulai meninggikan suara, membanting barang, bahkan memukulku ketika aku mencoba menahannya pergi. Malam itu, pukulan keras di perutku membuatku terjatuh. Aku merasa nyeri yang luar biasa, dan darah mulai mengalir di kakiku. Aku berteriak meminta tolong, tapi Bayu hanya berdiri di sana, memandangku dengan ekspresi kosong. Aku kehilangan anakku malam itu. Di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa aku keguguran. Aku menangis, bukan hanya karena kehilangan, tetapi juga karena merasa begitu sendirian. Setelah keluar dari rumah sakit, aku tahu ini saatnya untuk bertindak. Aku tidak akan membiarkan Bayu dan wanita itu lolos begitu saja. Dengan bukti yang sudah kukumpulkan, aku melaporkan mereka berdua ke polisi. Malam itu, suara hujan mengguyur atap rumah kami yang sederhana. Aku duduk di ruang tamu, memandangi ponsel di tanganku dengan perasaan resah. Sebuah pesan masuk, membuatku tertegun. Nomor tak dikenal itu mengirimkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. "Suamimu sering terlihat di sini bersama wanita lain." Begitu isi pesan itu, disertai foto yang memperlihatkan Bayu, suamiku, bersama seorang wanita di sebuah kafe. Mereka tampak begitu dekat. Aku mencoba menenangkan diriku, meskipun hatiku terasa berat. Bayu, yang baru saja menjadi suamiku 6 bulan lalu, adalah sosok yang selama ini aku percayai sepenuh hati. Namun, pesan itu membuat kepercayaanku mulai goyah.
Ketika Bayu pulang malam itu, aku mencoba menanyakan keberadaannya. Dengan nada tenang namun terasa dingin, dia menjawab, "Aku ada urusan kantor, hanya bertemu rekan kerja." Aku berusaha percaya, meskipun naluriku berkata lain. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Waktu yang dihabiskannya di luar rumah semakin lama, dan dia mulai sering mengabaikanku. Bahkan, ketika aku ingin berbicara tentang bayi yang ada di kandunganku, dia terlihat tak peduli. Rasa curigaku semakin besar. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Suatu hari, aku mengikutinya diam-diam. Hati ini hancur ketika melihat Bayu masuk ke sebuah apartemen bersama wanita yang ada di foto itu. Mereka tampak akrab, tertawa bersama, seolah-olah aku tak pernah ada dalam hidupnya. Aku kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Aku tak sanggup langsung menghadapi Bayu. Sebagai seorang istri yang masih mencintai suaminya, aku mencoba berpikir apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya. Namun, ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengannya, Bayu menunjukkan sisi lain yang tak pernah ku tahu. Dia menjadi kasar dan tak lagi menghormati aku sebagai istrinya. Ketika aku menegurnya tentang pengkhianatan itu, dia malah meninggikan suara dan tak jarang membanting barang di hadapanku. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Perdebatan kami memanas, hingga Bayu kehilangan kendali. Tindakannya membuatku terjatuh dan mengalami rasa sakit luar biasa di perutku. Saat itu aku tahu, sesuatu yang buruk telah terjadi pada bayi dalam kandunganku. Aku segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter memberitahuku bahwa aku kehilangan bayi itu. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh. Aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sekaligus merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungiku. Dalam kesedihan yang mendalam, aku tahu ini tidak bisa dibiarkan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari keadilan. Dengan bukti yang kukumpulkan, aku memutuskan untuk melaporkan semua perbuatannya ke pihak berwenang. Setelah keluar dari rumah sakit, aku berdiri di depan rumah kami. Tangan ini gemetar, namun bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang menggelegak. Aku membuka pintu perlahan, melihat Bayu duduk di sofa dengan wajah datar, seperti tak terjadi apa-apa. "Kamu sudah puas?" tanyaku. Suaraku bergetar menahan air mata. Dia menatapku sekilas, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Aku nggak mau dengar dramamu sekarang." Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku berdiri di sana, berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Aku tahu, ini bukan saatnya membuang energi dengan emosi. Aku harus bertindak. Aku masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengambil sebuah kotak kecil yang penuh dengan foto, rekaman suara, dan cetakan pesan yang membuktikan perselingkuhannya. Semua sudah kupersiapkan selama beberapa minggu terakhir. Aku tahu saat ini adalah waktunya untuk mengambil langkah nyata. Keesokan harinya, aku menemui seorang pengacara. Wajahnya serius saat mendengar ceritaku. Dia memandangi bukti-bukti yang kubawa dengan saksama, lalu berkata dengan tegas, "Kita punya cukup bukti untuk melaporkannya. Ini bukan hanya soal perselingkuhan, tapi juga kekerasan dalam rumah tangga. Hukum ada di pihakmu." Aku merasa sedikit lega mendengar ucapannya, meskipun rasa sakit di hatiku belum hilang. Aku tahu, jalan ini tidak akan mudah. Hari itu juga, aku menuju kantor polisi untuk membuat laporan resmi. Prosesnya panjang, melelahkan, tapi aku bertahan. Aku menceritakan semua yang terjadi dengan detail, meskipun air mataku tak bisa dibendung. Petugas yang mendengar laporanku menunjukkan simpati, namun aku tahu itu tak akan cukup tanpa langkah hukum yang nyata. Dalam beberapa hari, Bayu dan wanita itu dipanggil untuk diperiksa.
Aku tahu kabar ini akan segera sampai ke telinga keluarganya. Tidak lama kemudian, telepon dari mertuaku mulai berdatangan. Mereka memintaku untuk mencabut laporan, mengatakan bahwa ini hanya salah paham dan memintaku untuk memberi Bayu kesempatan. Tolong, Rina, jangan buat masalah ini jadi besar. Bayu pasti akan berubah, kata ibu mertuaku dengan suara memohon. Tante, anak yang saya kandung sudah tiada karena perbuatannya. Apa itu masih bisa dianggap salah paham? Tanyaku dengan tenang, meskipun hatiku bergejolak. Mereka terdiam, lalu menutup telepon tanpa jawaban. Hari demi hari berlalu, dan proses hukum terus berjalan. Bayu mencoba menghubungiku beberapa kali, namun aku mengabaikannya. Dia bahkan datang ke rumah untuk memohon. Rina, aku hilaf. Aku nggak tahu kenapa aku bisa seperti itu. Kumohon, maafkan aku, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku menatapnya dingin. Maaf saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka ini. Kamu bukan hanya menghancurkan pernikahan kita, tapi juga merenggut nyawa anak kita. Dia terdiam, lalu pergi dengan wajah penuh penyesalan. Tapi aku tahu, permintaan maafnya tidak tulus. Itu hanya upayanya untuk lolos dari hukuman. Beberapa bulan kemudian, persidangan dimulai. Aku hadir dengan membawa bukti-bukti yang kuat, didampingi pengacara yang tangguh. Di ruang sidang, aku menceritakan semua dengan detail, termasuk kekerasan yang kulami. Bayu dan wanita itu mencoba menyangkal, tapi bukti tak bisa dibantah. Hakim akhirnya memutuskan hukuman berat untuk mereka berdua. Bayu dijatuhi hukuman penjara atas kekerasan yang dilakukannya, sementara wanita itu juga mendapat hukuman atas keterlibatannya dalam merusak rumah tanggaku. Aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan, tapi juga rasa kehilangan yang masih menghantuiku. Aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri untuk bangkit. Untuk membangun kembali hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam kesedihan. Bayu dan wanita itu telah membayar perbuatan mereka. Dan kini saatnya aku mencari kebahagiaan yang baru. Setelah persidangan selesai, hidupku perlahan kembali ke jalur yang seharusnya. Meski beban di hatiku masih ada, aku tahu bahwa aku harus melangkah maju. Aku memutuskan untuk kembali bekerja di sebuah perusahaan kecil yang pernah menerimaku sebelum menikah. Lingkungan kerja itu memberi sedikit pelipur lara, meski setiap malam aku tetap berhadapan dengan kesunyian. Hari-hariku di kantor berjalan biasa saja sampai suatu hari aku menerima panggilan dari nomor yang tak kukenal. Suara di ujung sana memperkenalkan diri sebagai seorang pengacara yang mewakili Bayu. Bu Rina, klien saya memohon untuk bertemu dengan Anda secara langsung. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Aku terdiam. Pikiran itu kembali membayang. Kekerasan yang aku alami, janin yang telah pergi, dan semua rasa sakit yang ditinggalkannya. Aku menguatkan suara. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dia bilang ini penting, terkait beberapa aset yang mungkin ibu butuhkan, kata pengacara itu. Aku ragu, tapi akhirnya aku menyetujui pertemuan itu. Di sebuah ruang kecil di dalam penjara, aku melihat Bayu duduk dengan wajah yang jauh berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Ia tampak lebih kurus, lebih lusuh. Rina, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal, katanya dengan suara lirih. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan apa yang sudah hilang. Apalagi yang ingin kau sampaikan? Dia menyerahkan sebuah dokumen melalui pengacaranya. Aku memutuskan untuk menyerahkan rumah kita dan semua aset yang kupunya untukmu. Aku ingin kau setidaknya tidak lagi merasa terbebani olehku.
Aku menatap dokumen itu. Sebagian diriku ingin menolaknya, tetapi sebagian lagi tahu bahwa menerima ini bukan berarti memaafkan. Ini adalah hakku, dan aku harus mengambilnya. Aku akan tanda tangani ini, tapi jangan pernah berpikir aku melakukan ini karena aku mengampunimu, kataku tegas. Bayu mengangguk pelan. Aku tidak meminta pengampunan, hanya ingin kau tahu aku menyesal. Pertemuan itu berakhir dengan rasa yang aneh. Aku tidak merasa puas, tapi juga tidak merasa marah. Mungkin ini adalah bagian dari prosesku untuk benar-benar melepaskan semuanya. Hari-hari berlalu, dan hidupku semakin sibuk. Aku mulai menghadiri sesi terapi untuk mengatasi trauma yang masih membekas. Di sana, aku bertemu beberapa wanita lain yang juga mengalami pengalaman serupa. Kisah mereka memberiku kekuatan, membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian dalam perjuangan ini. Suatu malam, saat aku pulang kerja, aku menemukan surat di depan pintu rumahku. Surat itu tidak bertanda pengirim, hanya ada satu kalimat tertulis di atas kertas putih, "Aku akan membuatmu menyesal." Aku merasa bulu kuduku meremang. Aku segera melaporkan surat itu ke polisi, tetapi tak ada petunjuk siapa pengirimnya. Seminggu berikutnya, kejadian aneh mulai terjadi. Jendela kamarku diketuk tengah malam, meskipun tidak ada siapapun di luar. Aku merasa diawasi. Setiap langkahku seperti diikuti. Aku kembali teringat masa-masa gelap bersama Bayu. Rasa takut yang sama mulai menghantuiku. Tapi kali ini, aku tidak akan diam saja. Aku meminta bantuan seorang teman untuk memasang kamera pengawas di sekitar rumahku. Beberapa hari kemudian, rekaman kamera itu menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ada seseorang yang berdiri di depan rumahku, mengenakan jaket tebal dan menutupi wajahnya dengan topi. Aku segera membawa rekaman itu ke polisi. Mereka berjanji akan meningkatkan pengawasan di sekitar rumahku. Aku tidak tahu siapa yang mencoba mengganggu ketenanganku, tetapi aku bertekad untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai hidupku lagi. Aku sudah kehilangan terlalu banyak, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil lebih banyak dariku. Namun, di balik semua ketegangan itu, aku mulai menemukan kekuatan baru. Aku belajar bahwa hidup ini adalah tentang bertahan, meski badai terus datang silih berganti. Aku bukan lagi Rina yang rapuh. Aku adalah seseorang yang mampu bangkit dari kehancuran dan membangun kembali kehidupanku. Setelah laporan ke polisi, aku mencoba menjalani hari-hariku dengan kewaspadaan. Aku memasang pengamanan tambahan di rumah dan meminta teman-teman dekat untuk sering menghubungiku. Namun, rasa waspada itu tak cukup meredakan kegelisahan. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Suara ketukan di jendela dan bayangan sosok di rekaman kamera terus menghantui pikiranku. Suatu sore, saat aku pulang dari kantor, aku melihat pintu rumahku terbuka sedikit. Degup jantungku meningkat, dan tanganku gemetar saat meraih ponsel untuk menghubungi polisi. Setelah beberapa menit, 2 petugas datang untuk memeriksa rumahku. Mereka memeriksa setiap sudut dengan teliti. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tapi di meja ruang tamu, ada secari kertas bertuliskan, "Kau pikir kau aman? Ini belum selesai." Aku terhenyak. Rasa takut berubah menjadi amarah. Siapapun yang melakukan ini, dia ingin aku merasa lemah. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Polisi meminta aku tetap tenang dan melanjutkan penyelidikan. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk tidak tinggal sendirian. Aku menginap di rumah sahabatku, Maya, yang selalu menjadi tempatku bersandar sejak kejadian ini bermula. Maya mencoba menghiburku dengan obrolan ringan, tapi aku tahu dia juga khawatir. "Kamu yakin ini bukan ulah Bayu?" tanya Maya. Aku menggeleng. Dia di penjara, dan aku yakin dia tidak punya akses untuk melakukan ini. Maya terdiam,
lalu berkata dengan pelan, "Mungkin ada orang lain yang terlibat, seseorang yang kita belum tahu." Aku memikirkan kemungkinan itu sepanjang malam. Saat berbaring di sofa Maya, ingatanku kembali ke masa lalu, ke semua momen kecil yang mungkin kulewatkan. Adakah orang lain yang merasa dirugikan olehku atau Bayu? Ataukah ini hanya ulah seseorang yang ingin memanfaatkan situasiku? Beberapa hari kemudian, polisi memberitahuku bahwa mereka menemukan jejak sepatu di depan rumahku. Namun, jejak itu tidak memberikan petunjuk banyak. Mereka masih menyelidiki. Aku merasa frustrasi, tapi aku tahu penyelidikan memerlukan waktu. Untuk mengalihkan pikiranku, aku memutuskan untuk fokus pada pekerjaan. Bosku memahami situasiku dan memberiku proyek tambahan untuk menjaga pikiranku tetap sibuk. Aku menyelami pekerjaanku dengan semangat baru, berusaha melupakan ancaman yang terus membayangi. Namun, ancaman itu kembali dengan cara yang lebih berani. Suatu malam, saat aku sedang bekerja lembur di kantor, aku menerima pesan di ponselku. Pesan itu berisi foto diriku sedang duduk di meja kerjaku, diambil dari luar jendela kantor. Aku tertegun. Aku segera melaporkan hal ini kepada polisi dan meminta mereka untuk memeriksa lingkungan kantor. Tapi seperti sebelumnya, orang itu terlalu licik untuk meninggalkan jejak yang jelas. Aku mulai merasa putus asa, tapi Maya terus menguatkanku. Kita nggak akan biarkan dia menang. Kamu sudah melalui banyak hal, Rina. Orang ini hanya mencoba menghancurkan keberanianmu. Kata-kata Maya menyentuh hatiku. Aku sadar, aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku mulai mengambil langkah lebih tegas. Aku menyewa detektif pribadi untuk membantuku mencari tahu siapa pelaku ini. Dalam beberapa minggu, detektif itu menemukan sesuatu yang mengejutkan. Orang yang mengawasiku adalah pria yang pernah bekerja di perusahaan Bayu. Namanya Andi, seorang mantan kolega yang dipecat karena masalah pribadi dengan Bayu. Rupanya, Andi menyimpan dendam yang mendalam, dan aku menjadi targetnya karena aku dianggap sebagai bagian dari kehidupan Bayu. Aku merasa marah sekaligus lega mengetahui identitasnya. Dengan informasi ini, aku dan polisi bekerja sama untuk menangkapnya. Pada akhirnya, Andi ditangkap di sebuah apartemen kecil yang dia sewa. Di sana, polisi menemukan bukti bahwa dia telah merencanakan ancaman ini selama berbulan-bulan. Foto-fotoku, catatan tentang aktivitasku, semuanya ada di apartemennya. Saat mendengar berita penangkapannya, aku merasa beban berat terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa aman. Aku mulai membangun kembali hidupku dengan lebih tenang. Meski luka yang kutanggung tak akan pernah sepenuhnya hilang, aku tahu bahwa aku adalah seorang pejuang. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupku lagi. Jika ancaman ini adalah ujian untuk menguji ketabahanku, aku yakin aku telah berhasil melewatinya. Kini, aku melihat masa depan dengan harapan baru, siap untuk menjalani hidup dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah Andi ditangkap, aku mencoba kembali ke rutinitas hidupku yang dulu. Namun, trauma dari kejadian-kejadian sebelumnya tak mudah hilang. Setiap kali aku sendirian, ada rasa waspada yang tak bisa kuhindari. Aku mulai menjalani sesi terapi lebih intensif, berharap bisa membebaskan diri dari rasa takut yang terus membayangi. Suatu hari, aku menerima kabar bahwa sidang untuk kasus Andi akan segera dimulai. Aku merasa cemas, tapi aku tahu aku harus hadir untuk memastikan dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Di ruang sidang, aku melihatnya duduk di kursi terdakwa. Tatapannya datar, tetapi aku bisa merasakan kebencian yang masih ada di matanya. Saat giliranku memberikan kesaksian, aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang.
Aku menceritakan bagaimana dia telah menerorku selama berbulan-bulan. Bagaimana dia membuat hidupku menjadi penuh ketakutan. Hakim mendengarkan dengan seksama, sementara Andi terus menatapku tanpa berkedip. Setelah persidangan itu, aku pulang ke rumah dengan hati yang sedikit lega. Meski keputusan hakim belum keluar, aku merasa telah melakukan yang terbaik untuk melindungi diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat panggilan untuk sidang pembacaan vonis. Hakim menjatuhkan hukuman penjara yang cukup berat untuk Andi. Meski hukuman itu tidak akan menghapus trauma yang aku alami, setidaknya aku tahu dia tidak akan bisa menyakitiku lagi. Namun, hidup tidak langsung menjadi tenang. Aku masih sering merasa cemas, terutama ketika malam tiba. Aku mulai mengisi waktuku dengan kegiatan baru untuk mengalihkan pikiran. Aku bergabung dengan sebuah komunitas sosial yang fokus membantu korban kekerasan dan pelecehan. Di sana, aku bertemu dengan banyak orang yang memiliki cerita serupa denganku. Salah satu wanita di komunitas itu, Lina, menjadi sahabat baru yang sangat dekat denganku. Dia bercerita tentang pernikahannya yang juga penuh kekerasan, hingga akhirnya dia berhasil melarikan diri dengan membawa anaknya. Ceritanya membuatku merasa lebih kuat, seolah-olah aku tidak sendiri dalam perjuangan ini. Lina juga yang memperkenalkanku pada sebuah program pelatihan keterampilan. Aku mulai belajar tentang manajemen usaha kecil dan berpikir untuk membuka bisnis sendiri. Dalam waktu beberapa bulan, aku berhasil memulai sebuah usaha catering kecil-kecilan. Kegiatan itu memberiku semangat baru dan membuatku merasa lebih hidup. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk dengan pesanan catering, aku menerima kabar dari pengacara. Bayu, mantan suamiku, mengajukan banding atas hukumannya. Dia mengklaim bahwa hukuman yang dia terima terlalu berat. Berita itu membuat emosiku campur aduk. Aku tahu bahwa aku sudah cukup jauh dari bayang-bayangnya. Tetapi kabar itu seolah membangkitkan kembali luka lama. Aku memutuskan untuk menghadiri sidang bandingnya, meski aku tahu itu akan sangat berat bagiku. Di ruang sidang, Bayu tampak berbeda. Dia berbicara dengan nada yang lembut, mencoba menunjukkan bahwa dia telah berubah. Pengacaranya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Bayu telah menunjukkan perilaku baik selama di penjara. Ketika hakim memintaku memberikan pendapat, aku berdiri dengan tenang. Yang mulia, saya menghormati proses hukum ini. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa perbuatan terdakwa telah meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Saya memohon agar keputusan awal tetap dipertahankan, demi keadilan. Hakim mengangguk pelan, lalu memutuskan untuk menunda keputusannya. Aku pulang dengan perasaan campur aduk, tetapi aku tahu bahwa aku telah melakukan bagian yang terbaik dari diriku. Hari-hariku kembali diisi dengan fokus pada bisnis dan kegiatan sosialku. Aku mulai merasa hidupku lebih berarti ketika aku bisa membantu orang lain yang mengalami penderitaan serupa. Setiap kali aku melihat senyuman dari para wanita yang terbantu oleh program-program komunitas kami, aku merasa bahwa semua rasa sakit yang pernah kualami tidak sia-sia. Namun, di tengah kebahagiaan itu, bayangan masa lalu tetap sesekali muncul. Aku tahu bahwa perjuangan untuk benar-benar sembuh akan memakan waktu lama. Tapi aku juga tahu, aku adalah seorang yang kuat. Aku telah melalui badai terburuk dalam hidupku dan berhasil berdiri lagi. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku, memandangi langit yang penuh bintang. Ada rasa damai yang perlahan mengisi hatiku. Aku memejamkan mata dan berjanji pada diriku sendiri untuk terus melangkah ke depan. Tidak peduli seberapa berat jalan yang harus kulalui. Setelah beberapa bulan yang damai, hidupku mulai terasa normal. Bisnis cateringku berkembang dengan pesat, dan komunitas sosial tempatku bergabung semakin memberikan arti dalam hidupku. Namun, seperti takdir yang tak pernah memberikan istirahat panjang, konflik baru mulai muncul,
menguji ketangguhanku sekali lagi. Suatu pagi, aku menerima telepon dari seorang klien baru yang memesan catering dalam jumlah besar untuk sebuah acara perusahaan. Aku senang dengan pesanan itu karena ini adalah peluang besar untuk memperluas jangkauan usahaku. Klien itu memperkenalkan dirinya sebagai Eric, seorang manajer acara yang ramah dan profesional. Aku dan timku bekerja keras untuk mempersiapkan pesanan itu. Saat acara berlangsung, Eric terlihat puas dengan layanan kami. Namun, beberapa hari kemudian, aku mulai menerima pesan dari Eric yang isinya melampaui urusan pekerjaan. Awalnya, aku menganggap pesan itu sebagai basa-basi biasa. Tapi lama-kelamaan, nada pesan Eric berubah menjadi lebih pribadi. Dia mulai menanyakan tentang kehidupanku, dan bahkan secara terang-terangan mengungkapkan ketertarikannya padaku. Aku merasa tidak nyaman, tetapi aku mencoba mengabaikannya dengan sopan. Namun, Eric tidak berhenti. Dia mulai muncul di tempat-tempat yang sering aku kunjungi, seolah-olah sengaja menunggu kesempatan untuk berbicara denganku. Suatu malam, Eric bahkan muncul di luar rumahku dengan alasan ingin memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih atas layanan cateringku. Aku menolak dengan tegas, tetapi aku bisa melihat tatapan tidak puas di wajahnya. Esoknya, aku mulai menerima ulasan buruk di media sosial tentang bisnis cateringku. Ulasan itu tidak mencantumkan nama, tetapi isinya jelas mencemarkan reputasiku. Aku curiga bahwa ini adalah ulah Eric yang merasa tersinggung karena aku menolak pendekatannya. Aku mencoba menghubungi Eric untuk meminta penjelasan, tetapi dia hanya tertawa di ujung telepon. "Kamu pikir aku akan berhenti begitu saja, Rina? Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya," katanya dengan nada mengancam. Aku segera melaporkan kejadian ini ke polisi, tetapi mereka mengatakan bahwa sulit mengambil tindakan tanpa bukti konkret. Aku merasa terjebak lagi dalam lingkaran ancaman yang mengingatkanku pada masa-masa kelam bersama Bayu. Sebagai upaya melindungi diri, aku meminta bantuan Maya untuk sementara tinggal bersamaku. Aku juga mengontrak jasa keamanan pribadi untuk mengawasi rumahku. Namun, ancaman Eric tidak berhenti di situ. Suatu malam, mobil cateringku dirusak. Ban-bannya dipotong, dan kaca depannya pecah. Aku tahu ini adalah peringatan dari Eric, tapi aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan apa yang telah kubangun dengan susah payah. Dengan bantuan seorang teman dari komunitas sosial, aku mulai mengumpulkan bukti tentang Eric. Kami merekam percakapan telepon, menyimpan tangkapan layar pesan-pesan ancamannya, dan memasang kamera pengawas di tempat usahaku. Sementara itu, konflik lain muncul dari sisi yang tak terduga. Lina, sahabatku di komunitas sosial, tiba-tiba mulai menjauhiku. Dia menjadi dingin dan menghindari setiap pertemuan. Aku mencoba menghubunginya, tetapi dia selalu punya alasan untuk tidak bertemu. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar desas-desus bahwa Lina menganggap aku terlalu memanfaatkan komunitas untuk kepentingan bisnisku. Aku terkejut dan terluka. Lina adalah salah satu orang yang paling kupercayai, dan kini dia seolah berubah menjadi orang lain. Aku mencoba berbicara langsung dengannya, tetapi dia menolak dengan alasan sibuk. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara mendekatinya tanpa membuat situasi semakin buruk. Saat aku berusaha menyelesaikan konflik dengan Lina, ancaman dari Eric semakin memburuk. Dia mulai menyebarkan rumor bahwa aku memiliki hubungan gelap dengannya, yang membuat beberapa klien potensialku ragu untuk bekerja sama. Aku berada di titik di mana semuanya terasa seperti runtuh lagi. Tapi aku tahu, menyerah bukanlah pilihan. Aku harus menghadapi Eric, menyelesaikan masalah dengan Lina, dan memastikan hidupku kembali pada jalur yang benar. Di tengah semua kekacauan ini, aku sadar bahwa konflik-konflik ini bukan hanya ujian kesabaran, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan.
Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Erik atau bahkan orang yang pernah dekat denganku seperti Lina, menghancurkan apa yang telah aku bangun dengan susah payah. Erik semakin berani dalam aksinya. Pada suatu malam, aku mendapati pintu belakang rumahku terbuka sedikit, meskipun aku yakin telah menguncinya. Jantungku berdegup kencang, tetapi aku berusaha tetap tenang. Aku segera memeriksa kamera pengawas yang baru dipasang dan mendapati bayangan seseorang mengintip ke dalam rumahku. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi aku yakin itu Erik. Keesokan paginya, aku menyerahkan rekaman itu ke polisi. Kali ini, mereka mengambil langkah lebih serius karena ada bukti fisik. Mereka mulai memantau gerak-gerik Erik, tetapi aku tahu bahwa proses hukum tidak akan berjalan cepat. Sementara itu, aku harus terus waspada. Bisnis cateringku mulai terkena dampak dari ulah Erik. Beberapa klien membatalkan pesanan, dan beberapa lainnya mulai meragukan reputasiku. Aku merasa frustrasi, tetapi aku menolak untuk menyerah. Dengan bantuan teman-teman komunitasku, aku mulai membangun kembali kepercayaan publik. Kami mengadakan acara amal kecil-kecilan, membagikan makanan gratis untuk anak-anak di panti asuhan, dan mempromosikan nilai-nilai positif dari bisnis kami. Namun, konflik dengan Lina juga semakin pelik. Aku akhirnya memutuskan untuk menghadapi Lina langsung. Aku menemuinya di rumahnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Wajahnya terkejut melihatku di depan pintu, tetapi dia tidak menolak untuk berbicara. "Lina, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa kita perlu bicara," kataku, mencoba menjaga nada suara tetap tenang. Lina akhirnya mengaku bahwa dia merasa iri, karena aku mendapat perhatian lebih dari komunitas kami. Dia merasa bahwa perjuangannya tidak cukup dihargai, sementara aku dianggap sebagai sosok yang berhasil bangkit dari keterpurukan. "Lina, aku tidak pernah bermaksud mengambil apapun darimu," kataku dengan tulus. "Aku menghargai semua yang telah kau lakukan, dan aku ingin kita kembali seperti dulu. Kita bisa bekerja bersama untuk membantu lebih banyak orang." Lina terdiam sejenak, lalu akhirnya dia menangis. Dia meminta maaf atas perilakunya, dan kami sepakat untuk memulai kembali hubungan kami dari awal. Aku merasa lega, meskipun aku tahu luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Namun, masalah dengan Erik belum berakhir. Suatu malam, saat aku pulang dari acara komunitas, aku menemukan pesan tertempel di pintu rumahku. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Kamu pikir polisi bisa melindungimu selamanya?" Aku gemetar membaca pesan itu. Tetapi kali ini aku tidak akan membiarkan rasa takut menguasai diriku. Aku segera menghubungi polisi dan memberikan pesan itu sebagai bukti tambahan. Di sisi lain, detektif pribadi yang aku sewa berhasil mendapatkan informasi baru. Ternyata Erik memiliki catatan kriminal sebelumnya, termasuk kasus intimidasi dan penguntitan. Dengan informasi ini, aku merasa yakin bahwa hukum akan segera menjeratnya. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya polisi menangkap Erik di sebuah kafe, tempat dia diketahui sering berkumpul. Penangkapan itu membawa sedikit kelegaan, tetapi luka yang dia tinggalkan akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Namun, hidupku kembali diuji. Beberapa minggu setelah penangkapan Erik, aku menerima surat dari pengacara Bayu. Dia mengajukan permintaan untuk bertemu denganku di penjara. Aku bimbang, tidak tahu apakah aku harus menerima permintaan itu atau tidak. Di satu sisi, aku tidak ingin membuka kembali luka lama. Tetapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang ingin tahu apa yang dia ingin katakan. Aku tahu keputusan ini akan mempengaruhi hidupku ke depan. Tetapi apapun yang terjadi, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap kuat. Hari pertemuan itu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan pintu ruang kunjungan penjara, dengan hati yang dipenuhi campuran keberanian dan keraguan.
Apa yang akan aku temui di sana? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku akan menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Aku melangkah masuk ruang kunjungan dengan tangan gemetar. Bayu sudah duduk di sana, mengenakan seragam tahanan. Wajahnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Tetapi tatapan matanya masih sama, dingin dan penuh teka-teki. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di kursi di hadapannya. Hening menyelimuti ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Dia yang pertama membuka suara. "Rina," katanya pelan. "Terima kasih sudah datang." Aku menatapnya dengan tajam. "Aku tidak datang untuk mendengar basa-basi, Bayu. Apa yang kau inginkan?" Dia tersenyum tipis, tetapi senyuman itu tidak membawa kehangatan. "Aku hanya ingin bicara. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, dan aku ingin meminta maaf." Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Kata-katanya terdengar kosong, seolah-olah dia hanya mengucapkannya karena merasa harus. "Maaf?" tanyaku. Suaraku bergetar karena emosi yang kutahan. "Kamu pikir kata itu bisa menghapus semua yang telah kau lakukan? Kamu merusak hidupku, menghancurkan keluargaku, dan membunuh anak kita." Bayu menundukkan kepalanya, tetapi aku tidak melihat penyesalan di matanya, hanya rasa lelah. "Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku juga menderita di sini. Aku kehilangan segalanya." Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri. "Kehilangan segalanya? Itu yang kamu rasakan? Apa kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan masa depan? Kehilangan seorang anak yang bahkan belum sempat kulihat wajahnya? Kamu tidak tahu apa-apa, Bayu." Dia terdiam, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang menyerupai keretakan dalam ekspresinya. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Rina," katanya pelan. "Tapi aku ingin mencoba memperbaiki apa yang bisa kuperbaiki." Aku tertawa sinis. "Memperbaiki? Kamu pikir dengan beberapa kata, semua ini bisa diperbaiki? Tidak ada yang bisa kau lakukan, Bayu. Tidak ada." Hening kembali menyelimuti ruangan. Aku merasa marah, kecewa, dan anehnya sedikit lega karena akhirnya bisa mengatakan semua yang kupendam selama ini. Aku berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, sebelum aku bisa melangkah keluar, Bayu berkata, "Rina, ada sesuatu yang harus kamu tahu." Aku berhenti di tempat, berbalik menatapnya. "Apa lagi?" Dia menelan ludah, seolah ragu untuk melanjutkan. "Aku tahu tentang Erik." Jantungku berhenti sejenak. "Apa maksudmu?" "Erik," katanya pelan. Dia pernah bekerja denganku. Sebelum aku bertemu kamu. Aku tidak pernah tahu dia akan menjadi seberani itu. Tapi aku tahu dendamnya padaku masih ada. Aku merasa seperti ditarik kembali ke lubang hitam yang penuh kegelapan. "Jadi, kamu tahu Erik adalah ancaman, dan kamu tidak melakukan apa-apa." "Aku tidak punya pilihan," katanya dengan nada putus asa. "Dia mengancamku juga. Dia bilang akan menyakiti semua orang yang aku pedulikan jika aku tidak menutup mulut." Aku tertawa pahit. "Peduli? Kamu tidak pernah peduli pada siapapun selain dirimu sendiri, Bayu. Jangan mencoba membuat dirimu terlihat seperti korban." Aku berbalik dan keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku, tetapi aku tidak ingin memberinya ruang dalam pikiranku. Namun, malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh wajah Erik, ancaman-ancamannya, dan sekarang pengakuan Bayu. Apakah Erik benar-benar lebih berbahaya dari yang aku kira? Apakah aku telah meremehkan kemampuannya untuk menghancurkan hidupku?
Aku tahu satu hal pasti. Aku harus menyelesaikan ini, apapun caranya. Aku tidak akan membiarkan siapapun, tidak Erik, tidak Bayu, merampas apa yang tersisa dari hidupku. Jika mereka ingin berperang, aku siap. Karena kali ini, aku akan bertarung sampai akhir, tanpa rasa takut lagi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan gelisah yang tidak bisa kuabaikan. Kata-kata Bayu terus berputar di kepalaku. Meski aku ingin mengabaikan semuanya, aku tahu aku tidak bisa. Erik masih di luar sana, dan ancamannya belum berakhir. Aku memutuskan untuk menemui detektif pribadiku lagi. Aku memberitahunya tentang pengakuan Bayu, berharap ada petunjuk baru yang bisa ditemukan. Detektif itu menyarankan agar kami menyelidiki masa lalu Erik lebih dalam, terutama hubungan yang dia miliki dengan Bayu. Dalam waktu beberapa hari, informasi baru mulai muncul. Ternyata Erik dan Bayu pernah bekerja bersama dalam sebuah perusahaan keamanan swasta. Erik dikenal sebagai seseorang yang ambisius dan manipulatif. Setelah keluar dari perusahaan itu, Erik terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan ringan, tetapi dia selalu berhasil menghindari hukuman berat. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Erik memiliki hubungan dengan seseorang dari masa lalu Bayu, seorang wanita bernama Mira. Mira ternyata adalah mantan kekasih Bayu yang ditinggalkan begitu saja ketika dia memutuskan menikah denganku. Rasa takutku berubah menjadi kemarahan. Jadi ini tentang dendam lama yang tak pernah selesai? Erik dan Mira bekerja sama untuk menghancurkan hidupku sebagai balas dendam pada Bayu? Aku merasa tidak bisa tinggal diam lagi. Aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih agresif. Bersama detektifku, aku mulai menyusun rencana untuk menjebak Erik. Kami menggunakan media sosial sebagai alat, berpura-pura bahwa aku telah menyerah dan ingin bertemu dengannya untuk berdamai. Erik, seperti yang sudah kuduga, tidak bisa menahan diri. Dia menyetujui pertemuan itu tanpa tahu bahwa polisi juga dilibatkan dalam rencana ini. Kami memilih tempat yang cukup terbuka tetapi memungkinkan pengintaian, sebuah kafe kecil di pusat kota. Saat hari pertemuan tiba, aku merasa gugup tetapi juga bersemangat. Aku tahu ini adalah kesempatan besar untuk menghentikan Erik sekali dan untuk selamanya. Aku duduk di meja yang telah ditentukan, menunggu dengan jantung berdebar kencang. Erik muncul tepat waktu, mengenakan senyum tipis yang membuatku muak. Dia duduk di depanku dan langsung memulai dengan nada penuh percaya diri. "Rina, aku tahu kita punya awal yang buruk. Tapi aku pikir kita bisa menyelesaikan ini dengan baik." Aku berpura-pura tersenyum, meski tangan di bawah meja gemetar. Aku juga berharap begitu. "Erik, aku hanya ingin semuanya selesai." Dia tampak puas, tetapi pembicaraan kami tidak berlangsung lama. Tepat saat dia mulai berbicara tentang kesepakatan, polisi yang bersembunyi di sekitar kafe langsung bergerak. Mereka menangkap Erik di tempat, sementara dia berteriak-teriak mencoba membela diri. Aku duduk diam, menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Meski lega, aku tahu ini belum sepenuhnya berakhir. Erik mungkin akan dipenjara, tetapi Mira masih di luar sana, dan aku tidak tahu sejauh mana dia terlibat. Beberapa hari setelah penangkapan Erik, aku menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang tidak kukenal. Suaranya dingin dan penuh kebencian. "Kamu pikir kamu sudah menang, Rina? Ini belum selesai." Aku tahu siapa yang menelepon. Mira. Dan ancamannya membuka babak baru dari mimpi buruk ini. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi aku tahu satu hal. Aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku terpojok. Jika Mira ingin berperang, aku akan menghadapi dia dengan segala daya yang kumiliki. Aku telah bertahan sejauh ini,
Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan apa yang telah kubangun kembali. Ancaman dari Mira membuat darahku mendidih. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi aku tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai diriku lagi. Setiap detik terasa penuh ketegangan, tetapi aku bertekad untuk tidak mundur. Aku mulai mempersiapkan diri lebih matang. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan yang lebih besar, lebih gelap, dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Aku mulai menyewa seorang pengacara yang berpengalaman untuk menangani kasusku dan mencari tahu lebih banyak tentang Mira. Detektif pribadiku juga terus menggali informasi tentang latar belakang Mira dan hubungan masa lalunya dengan Erik serta Bayu. Aku merasa seperti berada di dalam perang yang tak terlihat. Di luar aku tetap menjalani rutinitas hidup, tetapi di dalam, otakku terus berpacu dengan waktu untuk mencari cara menghadapi musuh yang tidak tampak. Terkadang, aku merasa seperti sedang bermain di antara batas-batas kebenaran dan kebohongan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kalah. Minggu-minggu berlalu dengan penuh ketegangan. Beberapa kali aku mendapat pesan misterius yang membuatku semakin curiga bahwa Mira memang sedang memantau setiap gerak-gerikku. Seringkali aku melihat kendaraan yang sama melintas di depan rumahku atau berhenti di ujung jalan saat aku baru saja pulang. Aku tidak bisa membiarkan diriku terbawa rasa takut. Aku mulai melakukan langkah-langkah preventif, memperkuat sistem keamanan rumah, memantau setiap orang yang datang dan pergi dari lingkungan sekitar, dan bahkan melibatkan beberapa teman yang bisa diandalkan untuk menjaga keamanan. Pada suatu malam, aku mendapat pesan dari seorang teman di komunitas yang mengirimkan informasi mengejutkan. Ternyata, Mira telah mengumpulkan sekumpulan orang yang dekat dengan Bayu, termasuk teman-teman lamanya yang memiliki hubungan dengan dunia gelap. Mereka terlibat dalam berbagai bisnis ilegal, dan Mira tampaknya ingin menggunakan pengaruhnya untuk menghancurkan semua yang ada di sekitarku. Informasi itu membuatku merasa semakin terpojok. Ternyata ancamannya bukan hanya kosong. Aku menyadari bahwa aku berada dalam situasi yang jauh lebih berbahaya dari yang kuperkirakan. Malam itu juga, aku menemui detektif pribadiku untuk membahas rencana baru. Kita perlu lebih hati-hati, kataku dengan suara tegang. Mira bukan hanya ancaman untukku, dia bisa melibatkan lebih banyak orang. Kita harus bergerak cepat dan tanggap. Detektif itu mengangguk dan memulai serangkaian investigasi lebih dalam tentang hubungan Mira dengan sindikat kejahatan yang dia hubungi. Dalam waktu 2 hari, kami mendapatkan cukup bukti untuk mengaitkan Mira dengan beberapa tindak pidana, pengancaman, pemerasan, dan bahkan keterlibatan dalam perdagangan ilegal. Tapi itu belum cukup. Kami perlu memaksanya untuk melangkah keluar dari bayang-bayang. Keputusan itu datang di luar dugaan. Aku memutuskan untuk melibatkan polisi lebih dalam lagi. Tetapi kali ini bukan hanya untuk menangkap Mira. Aku ingin menghancurkan jaringan ini sampai ke akar-akarnya. Aku tahu ini adalah taruhan besar, dan aku harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Namun, Mira tidak tinggal diam. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, aku merasa ada yang aneh. Pintu belakang rumah sedikit terbuka, dan lampu yang biasanya mati sudah menyala. Aku berjalan dengan hati-hati, menelusuri setiap sudut rumah, mencoba mencari tahu apakah ada yang mengawasi. Ketika aku memasuki ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di atas meja, ada surat yang tertulis namaku dengan tinta merah yang terlihat mencurigakan. Aku meraih surat itu dengan tangan gemetar. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, Rina?" Bunyi surat itu diakhiri dengan kalimat yang mengerikan, "Aku akan datang untukmu. Dan kali ini, tidak ada yang akan menyelamatkanmu." Perasaan takut yang kerap kutahan kini terasa begitu nyata. Mira tidak main-main. Tapi dalam hatiku, ada tekad yang semakin kuat. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Jika dia ingin berperang, aku akan melawannya dengan segala yang kumiliki.
Tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk masa depanku yang telah aku bangun kembali. Malam itu, aku memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Aku menghubungi pengacara dan detektifku, menyusun rencana untuk menggali lebih dalam mengenai hubungan Mira dengan sindikat kejahatan tersebut, dan meminta mereka untuk mengumpulkan bukti yang lebih solid lagi. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Aku tahu, permainan ini semakin berbahaya, tetapi aku telah memilih jalanku. Tidak ada jalan mundur. Jika Mira ingin menghancurkanku, aku akan membuatnya membayar untuk setiap langkah yang dia ambil. Keputusan yang kuambil malam itu membawa perubahan besar dalam hidupku. Aku menyadari bahwa perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak bisa hanya bergantung pada polisi dan pengacara untuk menyelesaikan masalah ini. Mira adalah musuh yang sangat licik, dan aku harus berpikir lebih cerdik dari dia. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad yang baru. Aku mengumpulkan semua informasi yang berhasil aku dapatkan, termasuk rekaman dari kamera pengawas yang terpasang di sekitar rumah. Aku mulai menyusun strategi untuk melawan Mira secara langsung. Aku tahu jika aku terus bersikap defensif, dia tidak akan berhenti. Kali ini, aku harus menyerang terlebih dahulu. Aku memutuskan untuk bertemu dengan teman-temanku yang ada di dunia bisnis. Mereka sudah cukup lama mengenalku dan tahu betul dengan situasiku. Kami bertemu di kafe yang jarang dikunjungi orang, tempat yang aman untuk membicarakan hal-hal serius. Salah satu temanku, Ardi, seorang pengusaha sukses yang juga memiliki koneksi di dunia hukum, menawarkan bantuannya. "Kamu tidak bisa berjuang sendirian, Rina," katanya dengan tegas. Mira jelas bukan musuh yang bisa dihadapi tanpa strategi matang. Aku punya beberapa kontak yang bisa membantu, tapi kita harus bermain cerdik. Ini bukan hanya tentang menghentikan dia, tapi tentang membuat dia merasa terpojok. Aku mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kami mulai merencanakan langkah-langkah konkret yang bisa aku ambil untuk menggali lebih dalam tentang Mira. Kami juga mulai memanfaatkan hubungan-hubungan yang bisa membuka jalan untuk menghentikan pengaruhnya dalam jaringan kejahatan. Setelah pertemuan itu, aku merasa sedikit lebih tenang, tetapi ketegangan di dalam diriku tetap ada. Setiap kali aku berjalan keluar rumah, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Aku harus berhati-hati lebih dari sebelumnya. Aku tidak tahu siapa saja yang bekerja untuk Mira, dan siapa yang bisa saja mengkhianatiku. Pada malam hari, aku tidak bisa tidur. Pikiran-pikiranku berputar, memikirkan langkah-langkah yang akan aku ambil selanjutnya. Apakah aku sudah cukup kuat untuk menghadapi Mira dan semua orang yang ada di belakangnya? Akankah aku berhasil mengalahkannya? Aku tidak tahu pasti, tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak bisa mundur sekarang. Beberapa hari setelahnya, detektif pribadiku memberitahuku tentang perkembangan terbaru. Ternyata, Mira memiliki hubungan dengan seorang anggota keluarga besar dari sindikat kejahatan yang dikenal sangat berbahaya. Anggota ini adalah seorang pria yang dikenal dengan nama Anton, seorang pemimpin dari sebuah grup yang terlibat dalam berbagai jenis perdagangan ilegal dan pengaturan kriminal. Anton adalah sosok yang tidak pernah ragu untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Detektifku mengatakan bahwa Mira menggunakan Anton untuk menekan orang-orang yang menghalangi jalannya. Itu menjelaskan banyak hal. Mira bukan hanya perempuan berbahaya, dia adalah bagian dari dunia gelap yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Dengan informasi ini, aku tahu bahwa aku harus bergerak lebih hati-hati. Aku tidak hanya menghadapi Mira sekarang, tetapi juga Anton dan seluruh jaringan yang ada di belakangnya. Aku memutuskan untuk memperkuat posisiku, menyusun pertahanan yang lebih kuat. Ardi membantu menghubungkanku dengan beberapa pengusaha lain yang memiliki kepentingan untuk melihat Mira jatuh. Kami menyusun rencana untuk menggali lebih dalam mengenai transaksi gelap yang terjadi,
berharap bisa menemukan bukti yang cukup kuat untuk menghentikan mereka. Malam itu, aku merasa cemas, tetapi juga yakin. Aku tahu bahwa jika aku tidak bergerak cepat, aku bisa saja kehilangan segalanya lagi. Hari demi hari, kami mulai mengumpulkan bukti-bukti yang lebih konkret. Kami menghubungi seorang informan dari dalam sindikat kejahatan itu yang bersedia memberikan keterangan lebih lanjut tentang Anton dan hubungan ilegal yang dia jalankan. Informan ini, yang hanya bisa dihubungi lewat pesan singkat, memberikan beberapa rincian penting yang akan membuka mata polisi tentang operasi besar yang dijalankan Mira dan Anton. Namun, keesokan harinya, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku mendapatkan telepon yang tidak terdaftar nomornya. Suara di ujung telepon terdengar familiar, meskipun aku tidak bisa mengenalinya dengan pasti. "Rina, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan," kata suara itu dengan nada rendah dan mengancam. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan Mira? Jangan salah. Kami sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Aku terdiam, dan suara itu terus berbicara. "Kamu tahu, Mira selalu punya rencana cadangan. Jika kamu terus melangkah maju, bukan hanya kamu yang akan hancur, tapi orang-orang yang kamu sayangi juga." Peringatan itu terasa seperti cambukan di dadaku. Namun, bukan ketakutan yang muncul, melainkan kemarahan yang semakin membara. Mereka mengancamku. Mereka belum tahu siapa aku. Segera setelah percakapan itu, aku menghubungi detektifku dan memberitahu dia tentang ancaman yang baru saja aku terima. Kami memperkuat langkah-langkah pengamanan, dan aku mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ternyata, ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah perang yang harus aku menangkan. Aku harus menghancurkan mereka sebelum mereka menghancurkanku. Aku tahu, semakin dalam aku terlibat, semakin berbahaya situasinya. Tapi aku sudah bertekad. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan melawan sampai titik darah penghabisan. Hari-hari berlalu, namun ketegangan semakin mencekam. Aku tahu bahwa setiap langkah yang kutempuh sekarang penuh dengan risiko, namun aku tak bisa mundur. Setiap pergerakan Mira dan Anton semakin terjalin erat, dan aku hanya bisa berharap rencana kami berjalan lancar. Malam itu, setelah pertemuan dengan Ardi, aku pulang ke rumah dengan perasaan berat. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Aku menyalakan lampu dan memeriksa sekitar rumah, memastikan semuanya aman. Namun, saat aku membuka pintu ruang tamu, ada sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Ruanganku berantakan. Tidak hanya itu, ada secari kertas yang tergeletak di atas meja, dengan tulisan tangan yang aku kenal betul. "Kamu pikir kamu bisa melawan kami? Kita akan temui di tempat yang lebih gelap. Rina, tidak ada yang akan menyelamatkanmu sekarang." Panik melanda diriku sejenak, tetapi kemudian aku menyadari satu hal. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Mira dan Anton jelas tidak akan berhenti sampai mereka merasa menang. Mereka ingin menghancurkan setiap jejak yang kubangun. Aku tahu, malam ini adalah titik balik. Aku harus bertindak lebih cepat. Aku segera menghubungi detektifku, memberitahunya tentang apa yang baru saja aku temui. Kami sudah terlalu dekat untuk menyerah. Detektif itu menyarankan untuk segera melakukan penyelidikan terhadap rumah dan kendaraan Anton, agar kami bisa mengumpulkan bukti yang lebih kuat untuk membongkar operasi gelap yang mereka jalankan. Pagi-pagi sekali, kami bergerak. Tim detektif mulai menggeledah rumah-rumah yang terkait dengan Mira dan Anton, mencari bukti-bukti transaksi ilegal atau sesuatu yang bisa menghubungkan mereka dengan jaringan kejahatan internasional. Tetapi sesuatu terasa aneh. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kami. Mungkin Mira sudah tahu langkah kami. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada musuh yang tahu setiap gerakan kita. Saat tengah hari, teleponku berdering. Aku melihat nomor yang tidak aku kenal.
Dan meskipun jantungku berdetak kencang, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Rina, kamu terlalu sibuk dengan permainanmu sendiri. Kamu lupa satu hal. Suara di ujung telepon itu terdengar rendah, namun tajam. Kami sudah mengatur segalanya, dan sekarang kamu yang terjebak. Sebelum aku sempat menjawab, telepon itu mati dengan sendirinya. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang menggelisahkan. Mereka tahu kami sedang bergerak. Dan ini berarti mereka sudah menyiapkan langkah berikutnya. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku meminta Ardi untuk bertemu secepatnya. Kami harus memikirkan rencana cadangan. Karena jelas bahwa Mira dan Anton tidak akan membiarkan kami menang tanpa perlawanan. Kami bertemu di sebuah lokasi yang tersembunyi. Di ruang pertemuan yang aman, jauh dari mata-mata mereka. Ardi menyarankan agar kami mempercepat serangan kami. Jika kami ingin menghentikan mereka, kami harus menggunakan data yang kami miliki untuk mematikan operasi mereka. Namun, saat kami mulai merencanakan, tiba-tiba aku merasakan getaran aneh di dalam tubuhku. Ada yang salah. Sesuatu terjadi, tetapi aku tidak bisa mengetahui apa. Tidak lama kemudian, Ardi memeriksa teleponnya dan tampak terkejut. Rina, ada laporan tentang penahanan ilegal yang melibatkan salah satu orang dekat kita. Ini tidak bisa menjadi kebetulan. Hatiku terhenti. Kami baru saja melangkah lebih jauh, dan sekarang salah satu orang kepercayaanku terjebak dalam masalah besar. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi. Aku harus melangkah cepat, dan kali ini, tanpa belas kasihan. Ardi dan aku memutuskan untuk meluncurkan serangan balik. Kami tidak bisa lagi menunggu bukti lebih lanjut. Kami harus menghadapi Mira dan Anton dengan segala yang kami miliki. Kami melibatkan polisi untuk mempersiapkan serangan mendalam terhadap jaringan mereka. Kami mengidentifikasi tempat yang kemungkinan besar menjadi pusat operasi mereka. Malam itu, kami mulai menyusun langkah kami untuk menyerang lebih dalam lagi. Aku merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhku, perasaan tegang dan takut yang menyatu dengan keberanian. Aku tahu bahwa risiko kali ini lebih besar dari sebelumnya. Mira dan Anton sudah siap melawan habis-habisan. Namun, keesokan harinya, saat aku dan detektifku sampai di lokasi yang telah disepakati, kami mendapati bahwa semuanya terlambat. Mereka sudah menghilang. Hilang begitu saja. Rumah dan kantor yang sebelumnya tampak penuh dengan aktivitas kriminal kini kosong. Tidak ada petunjuk, tidak ada jejak. Hanya ada keheningan yang sangat mengerikan. Saat itu, rasa cemas berubah menjadi kebingungan. Mereka tidak bisa menghilang begitu saja, kataku, merasa seolah dunia berputar. Detektifku hanya bisa terdiam, seolah merasakan keputusasaan yang sama. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah, berharap ada informasi baru yang muncul. Tetapi, saat aku tiba, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Pintu rumah terbuka lebar, dan di dalam, ruanganku lagi-lagi berantakan. Namun kali ini, ada sesuatu yang lebih buruk dari sekadar ancaman di atas meja. Di tengah ruangan, ada sebuah amplop besar. Aku merasa seolah seluruh tubuhku terjebak dalam ketakutan yang dalam. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah foto lama, namun dengan wajah yang sangat jelas. Foto itu menunjukkan aku, Ardi, dan detektifku sedang berbicara di kafe beberapa hari sebelumnya. Ini baru permulaan, Rina. Pesan yang ditulis di bawah foto itu membuat seluruh tubuhku menggigil. Aku tidak tahu lagi apa yang sedang mereka rencanakan. Tetapi satu hal yang pasti, Mira dan Anton semakin dekat. Mereka sudah mengetahui segala gerak-geriku. Aku merasa seolah berada di ujung jurang. Dan jika aku tidak bergerak dengan sangat hati-hati, semuanya akan hancur. Perang ini belum berakhir.
Dan aku harus siap menghadapi kenyataan bahwa lawananku jauh lebih berbahaya dari yang kukira. Setelah foto itu ditemukan, aku tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa aku sedang berada dalam situasi yang jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Mira dan Anton sudah tahu semua langkah kami. Rasanya, setiap sudut rumahku, setiap pergerakan kecil yang kulakukan, mereka awasi. Mereka tahu lebih banyak daripada yang aku kira, dan itu membuatku merasa terperangkap. Aku merasa tidak ada tempat yang aman. Setiap langkah yang kutempuh menjadi lebih berbahaya. Ketegangan memuncak, dan aku merasa seperti dikepung dari segala arah. Bahkan dengan detektif dan Ardi yang membantuku, aku merasa sendirian di tengah badai ini. Kami tidak hanya berperang melawan mereka, tapi juga melawan ketakutan yang menggerogoti pikiran kami. Hari-hari berlalu tanpa ada perkembangan yang berarti. Kami hanya bisa mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil dan merencanakan langkah selanjutnya. Namun, itu semua terasa tidak cukup. Mira dan Anton seperti bayangan yang tak pernah bisa kita tangkap. Mereka selalu selangkah lebih maju. Pada malam yang semakin larut, aku duduk sendirian di ruang tamu, berusaha meresapi segala yang telah terjadi. Di luar, hujan deras mengguyur, seolah ikut merasakan gelisah hatiku. Pikiranku berkecamuk, mencari cara untuk keluar dari cengkeraman mereka. Tiba-tiba, teleponku berdering. Aku hampir tidak berani mengangkatnya, tetapi rasa penasaran memaksaku untuk menjawab. Rina. Suara di ujung telepon itu terdengar familiar. Itu adalah suara Ardi. Kamu harus hati-hati. Mereka mengawasi kita. Kita tidak bisa bermain-main lagi. Aku mengusap wajahku, mencoba mengendalikan kecemasanku. Aku tahu, Ardi. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah kehabisan petunjuk. Mira dan Anton seperti hantu. Tidak ada yang lebih sulit daripada melawan mereka, karena mereka tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Ardi terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara serius. Kita perlu strategi yang lebih besar. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus mengejar kita, bahkan jika kita sudah hampir di ujung. Aku merasakan sesak di dadaku. Ardi benar. Ini bukan hanya tentang melawan mereka. Ini tentang bertahan hidup. Tentang membuktikan bahwa aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku. Kami memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, meskipun kami tahu ini berisiko besar. Kami harus menemukan celah, mencari titik lemah dalam pertahanan mereka. Dalam pertemuan berikutnya, detektifku menemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa Mira tidak hanya bekerja dengan Anton, tetapi juga terhubung dengan beberapa individu berpengaruh di luar negeri. Mereka menjalankan bisnis yang lebih besar, dan aku semakin terperangkap dalam jaringan itu. Dengan informasi ini, kami menyusun rencana besar. Kami harus mengungkapkan semuanya dan menuntut keadilan, atau mereka akan terus mengendalikan hidupku. Tapi kami tahu itu akan menjadi pertaruhan yang sangat besar. Jika mereka tahu kami mulai menggali lebih dalam, mereka tidak akan ragu untuk membalas dendam. Pada suatu malam yang kelam, saat aku sedang berada di rumah, aku mendengar suara aneh dari luar. Sesuatu tidak beres. Aku langsung berlari ke jendela dan mengintip keluar. Ada dua sosok yang berdiri di depan pintu pagar rumahku. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi yang pasti, mereka bukan orang yang aku kenal. Hatiku berdegup kencang. Aku segera menghubungi Ardi dan detektifku. Kami harus segera mengambil tindakan. Aku merasa seperti sedang berada di ambang kehancuran, dan satu langkah ceroboh bisa berakhir fatal. Ada dua orang di luar rumahku, kataku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku merasa mereka sedang mengawasi rumah. Ardi langsung memberi instruksi untuk menambah pengamanan di sekitar rumahku. Aku tidak bisa lagi bertindak sendiri.
Aku merasa seperti berjalan di atas tepi jurang. Satu langkah saja, aku bisa terjatuh. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar di depan rumahku. Aku merasa semakin panik, tetapi aku harus tetap tenang. Aku bersembunyi di balik tirai, mencoba mengintip apa yang mereka lakukan. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa. Mereka tampak seperti orang yang sudah berpengalaman dalam hal seperti ini, menyusup ke rumah orang tanpa terdeteksi. Aku tidak bisa membiarkan mereka masuk. Aku tahu, jika mereka berhasil, semuanya akan selesai untukku. Aku segera mengambil ponsel dan menghubungi polisi. Aku harus memberi mereka waktu untuk sampai ke rumahku sebelum semuanya terlambat. Namun, saat aku menunggu dengan cemas, seseorang mengetuk pintu depan. Aku terkejut dan hampir kehilangan keseimbangan. Siapa yang datang? Aku tahu kalau aku membuka pintu sekarang, aku bisa langsung terjebak. Aku memutuskan untuk tidak membuka pintu. Sebaliknya, aku mengamati lewat jendela. Sosok itu tampak tidak sabar dan mulai merusak pintu. Aku berteriak ke dalam ponsel, memberitahukan polisi bahwa aku dalam bahaya. Beberapa detik kemudian, suara ketukan itu berhenti. Aku menahan napas, mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Dari dalam mobil, muncul dua orang yang tampaknya mengenakan pelindung wajah, menutupi identitas mereka. Ketegangan memuncak. Aku bersembunyi lebih dalam, berharap mereka tidak bisa melihatku. Di dalam, hatiku berdegup semakin kencang. Jika aku tidak berhati-hati, mereka akan memecahkan pintu dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya, suara kendaraan itu menghilang. Aku mendengar langkah kaki menjauh dari rumahku, tetapi aku tidak bisa tenang. Aku tahu bahwa ini belum berakhir. Mira dan Anton masih berada di luar sana, dan mereka tidak akan berhenti sampai aku hancur. Aku tidak bisa berpangku tangan. Sekarang, lebih dari sebelumnya, aku harus bertindak cepat dan menghancurkan jaringan mereka sebelum mereka menghancurkan hidupku selamanya. Setelah kejadian itu, aku merasa seperti berada di ujung jurang. Ketegangan yang menggerogoti tubuhku semakin tak tertahankan, dan aku tahu waktu semakin mendesak. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Mira dan Anton sudah tahu banyak tentang pergerakanku, dan jika aku tidak segera bergerak, aku akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Aku memutuskan untuk bertindak lebih cepat, lebih cerdik. Tidak ada waktu lagi untuk mundur. Aku menghubungi Ardi dan detektifku, memberitahukan mereka tentang peristiwa malam itu. Kami sepakat untuk melakukan serangan terakhir. Kami harus menghentikan mereka sekarang juga sebelum mereka berhasil menghancurkan semua yang telah kubangun. Kami memutuskan untuk melacak jejak terakhir Mira dan Anton. Dengan bantuan jaringan informan yang kami miliki, kami berhasil menemukan sebuah lokasi yang diduga kuat menjadi tempat persembunyian mereka. Sebuah gedung tua yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun aku tahu ini adalah kesempatan terakhir yang harus kuambil. Saat malam tiba, kami bersiap untuk berangkat. Tim detektif sudah siap dengan peralatan mereka. Dan kami juga membawa bukti-bukti yang cukup untuk menjerat Mira dan Anton dengan tuduhan yang lebih serius. Namun, aku merasakan ketegangan yang luar biasa. Kami semua tahu bahwa ini adalah risiko besar. Dan jika ada satu langkah yang salah, semuanya akan berakhir. Kami sampai di gedung itu dengan hati berdegup kencang. Keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu, hanya terdengar suara langkah kaki kami yang menggema di lorong yang panjang dan gelap. Kami melangkah pelan, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Semua mata kami tertuju pada pintu besar yang berada di ujung koridor. Itu adalah pintu yang mengarah ke ruang bawah tanah tempat Mira dan Anton biasanya bersembunyi. Setelah beberapa saat, detektif memberi isyarat agar kami berhenti.
Kami semua berdiri, menunggu instruksi lebih lanjut. Aku merasakan detik-detik itu seakan berjalan begitu lambat. Setiap detik penuh dengan ketegangan yang menggigit. Dan kemudian, suara itu datang. Suara langkah kaki yang datang dari balik pintu. Mir, dia tahu kami datang. Ada ketegangan yang semakin memuncak. Aku hampir bisa merasakan napasnya yang berat. Dan aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Sebelum aku bisa memberi perintah, pintu itu terbuka dengan keras. Dan Mira muncul di hadapan kami. Namun, kali ini dia tidak sendiri. Anton berdiri di sampingnya, dengan wajah yang penuh dengan amarah dan kebencian. Mereka tahu kami sudah hampir menangkap mereka, dan aku bisa melihat kilatan ancaman di mata mereka. Mira tersenyum dengan sinis. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami?" katanya dengan suara penuh kebencian. "Kami sudah bermain lebih lama darimu, Rina. Kamu tidak akan menang." Anton menambahkan, "Kami sudah siap menghadapi kamu. Semua orang yang ada di sekitarmu akan merasakan akibatnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Aku merasa darahku mendidih. Kata-kata mereka seperti duri yang menusuk. Dan meskipun aku merasa takut, aku tahu aku tidak bisa mundur. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidupku lebih jauh. Ini adalah pertempuran terakhir, dan aku harus menang. "Ini tidak berakhir di sini," jawabku dengan tegas. "Kalian akan membayar untuk semua yang sudah kalian lakukan. Kalian salah jika pikir ini akan berakhir dengan kemenangan kalian." Aku memberi isyarat kepada tim detektifku. Sekejap, polisi yang menyamar dengan sangat hati-hati muncul di balik bayang-bayang, mengepung mereka dari segala sisi. Mira dan Anton terkejut, dan aku bisa melihat raut wajah mereka yang berubah seketika. Namun, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Anton segera mengeluarkan senjata dari balik jasnya, dan situasi semakin memanas. "Sekarang juga!" aku berteriak. Sebuah tembakan terdengar, memecah keheningan. Polisi segera bergerak, menahan Anton yang hampir saja menembak. Mira berusaha melawan, namun dia terjatuh ke tanah ketika salah satu petugas dengan cepat menangkapnya. Mereka berdua akhirnya dijebak, dan dalam beberapa detik, mereka terkulai di lantai, tertangkap tanpa bisa melarikan diri. Namun, meskipun mereka ditangkap, aku bisa merasakan bahwa ketegangan dalam diriku belum sepenuhnya reda. Mira dan Anton bukanlah musuh yang mudah untuk ditaklukkan, dan meskipun mereka sudah berada di bawah kendali, aku tahu ini adalah awal dari sebuah babak baru. Mira berteriak dengan kemarahan yang membara, "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan, Rina. Ini baru permulaan. Aku akan kembali. Kalian semua akan menyesal." Aku menatapnya dengan tajam. "Kamu sudah kalah, Mira. Dan kali ini, tidak ada jalan untuk kembali." Polisi segera mengamankan mereka dan membawanya pergi. Namun hatiku masih terasa berat. Perang ini memang baru berakhir. Tetapi aku tahu bahwa dampaknya akan terasa seumur hidup. Aku telah melalui begitu banyak untuk sampai ke titik ini. Berjuang melawan pengkhianatan, kebohongan, dan ketakutan yang tak terbayangkan. Namun, meskipun kemenangan ini terasa pahit, aku tahu satu hal. Aku telah mengambil kendali atas hidupku kembali. Dan walaupun masa depan penuh dengan ketidakpastian, aku tahu aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merusak hidupku. Perjuangan ini telah mengajarkan aku satu hal yang sangat berharga, kekuatan untuk bertahan hidup, dan keyakinan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada memperjuangkan hakmu untuk hidup dengan damai. Saat malam semakin larut, ketegangan yang terasa semakin memuncak. Aku tidak bisa lagi menunda langkahku. Mira dan Anton sudah tahu kami sedang berusaha menjebak mereka, dan setiap detik semakin berbahaya. Aku memutuskan untuk bertindak lebih cepat, meskipun aku tahu risikonya semakin besar. Tidak ada waktu lagi untuk ragu.
Ini adalah langkah terakhir. Aku menghubungi Ardi dan detektifku, memberikan instruksi untuk segera bergerak. Kami telah menemukan tempat yang diduga menjadi markas besar mereka, sebuah gedung tua di pinggiran kota yang jarang diperhatikan. Aku tahu itu adalah tempat yang tepat untuk mereka bersembunyi, dan kami harus bertindak cepat sebelum mereka berpindah tempat. Sesampainya di sana, kami merasa seperti berada dalam jebakan. Gedung itu tampak terbengkalai. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun aku tahu mereka ada di sana. Tim detektif sudah siap dengan peralatan mereka, dan kami menyusun strategi untuk mengungkapkan semuanya. Kami tidak hanya ingin menangkap mereka, tetapi juga menghentikan semua perbuatan ilegal yang telah mereka lakukan. Dengan langkah hati-hati, kami bergerak menuju pintu utama. Keheningan menyelimuti tempat itu, hanya suara langkah kaki kami yang bergema di lorong sempit yang gelap. Setiap detik terasa begitu berat, dan aku tahu, jika ada yang salah, kami bisa terjebak dalam situasi yang lebih buruk. Kami akhirnya sampai di depan ruang bawah tanah gedung itu. Aku memberikan isyarat pada tim detektif, dan kami bersiap untuk memasuki ruang yang diakini menjadi tempat persembunyian mereka. Namun, sebelum kami melangkah lebih jauh, terdengar suara dari balik pintu. Sebuah langkah yang tak biasa, mengarah pada kedatangan mereka. Mira muncul pertama kali, diikuti oleh Anton. Wajah mereka terlihat tenang, tetapi aku bisa merasakan amarah yang terkendali dalam tatapan mereka. Kami sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka sadar kami sudah dekat. Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami? Mira berkata dengan suara penuh ancaman, meski ada kegelisahan di balik kata-katanya. Kalian sudah terlambat. Anton hanya diam, matanya penuh kebencian. Aku bisa merasakan ketegangan itu, dan dalam hati, aku tahu bahwa ini adalah saat yang sangat krusial. Ini tidak akan berakhir begitu saja, jawabku dengan tegas. Kami akan mengungkap semua yang kalian sembunyikan, dan kalian akan bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian lakukan. Polisi segera muncul di belakang kami, mengepung mereka. Meskipun terkejut, Mira dan Anton mencoba bertahan. Anton dengan cepat mengeluarkan senjata, dan suasana semakin tegang. Kami semua tahu bahwa sekarang atau tidak sama sekali. Namun, kami sudah siap. Kami bertindak cepat. Polisi yang menyamar segera menyergap Anton, sementara Mira berusaha melarikan diri, namun dia terlalu terlambat. Dalam beberapa detik, kami berhasil menangkap mereka berdua tanpa perlawanan berarti. Mira berteriak dengan suara penuh kekesalan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Polisi dengan cepat memborgolnya, dan Anton pun tak bisa lagi melawan. Kami telah berhasil mengungkap jaringan mereka. Namun, meskipun mereka sudah tertangkap, aku merasa ada sesuatu yang masih menggantung. Perjuangan ini memang baru berakhir, tetapi banyak hal yang masih harus dihadapi. Setelah mereka dibawa pergi oleh pihak berwajib, aku menatap keluar jendela gedung yang sunyi itu. Walaupun aku merasa lega karena pertempuran ini selesai, ada rasa yang sulit untuk aku lepaskan, rasa tidak pernah bisa kembali seperti semula. Waktu telah mengubah banyak hal, dan meskipun kemenangan ini terasa manis, ada banyak kenangan pahit yang harus aku hadapi. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun merusak hidupku lagi. Perjalanan ini telah mengajarkan aku banyak hal. Keteguhan hati, keberanian untuk bertahan, dan keyakinan bahwa hidupku adalah milikku untuk dipertahankan. Tidak ada lagi yang akan bisa menghancurkan apa yang telah kucapai. Mungkin ini bukan akhir dari semuanya, tetapi ini adalah awal dari hidup baru yang penuh harapan. Setelah Mira dan Anton dibawa pergi oleh polisi, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Meskipun aku merasa lega, ada kesadaran yang mendalam bahwa perjuangan ini mungkin hanya bagian dari perjalanan yang lebih panjang. Mereka berdua mungkin sudah tertangkap,
Tetapi masih ada dampak dari semua yang telah terjadi. Aku merasa seolah aku tidak bisa sepenuhnya melepaskan semua kenangan pahit ini. Rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutan yang pernah aku alami tetap menghantui pikiranku. Hari-hari setelah penangkapan mereka berlalu perlahan, tetapi kehadiran ketenangan yang baru terasa berbeda. Meski aku sudah berhasil mengungkapkan apa yang mereka lakukan, aku tahu aku tidak bisa kembali ke hidup seperti sebelumnya. Setiap sudut rumahku mengingatkanku pada masa-masa buruk itu. Dan meskipun aku berusaha untuk sembuh, luka-luka emosional itu tidak akan mudah hilang. Ardi terus ada di sisiku, memberikan dukungan yang sangat aku butuhkan. Meskipun dia tidak mengungkapkan banyak kata-kata, kehadirannya sudah cukup untuk memberikan rasa aman. Kami berbicara lebih banyak tentang masa depan, tentang bagaimana aku akan membangun kembali hidupku dari awal. Aku tahu bahwa aku harus melangkah ke depan, meskipun jalan itu penuh tantangan. Beberapa minggu setelah penangkapan Mira dan Anton, aku diundang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian lebih lanjut. Proses hukum mereka masih berlanjut, dan meskipun mereka sudah tertangkap, masih ada banyak yang harus diungkap. Aku tahu, dengan bukti-bukti yang kami kumpulkan, mereka tidak akan mudah keluar dari jeratan hukum. Namun, perasaan lega itu hanya datang seiring waktu. Meskipun mereka akan dihukum, aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang mereka lakukan. Suatu malam, saat aku duduk di balkon rumah, memandang langit yang cerah, aku merasa ada kedamaian yang perlahan mulai mengisi hatiku. Aku tahu bahwa aku sudah berjuang dengan segala kekuatanku, dan aku tidak membiarkan pengkhianatan menghancurkan hidupku. Meskipun masa depanku penuh ketidakpastian, aku bisa melihat secercah harapan di depan. Apa yang kamu pikirkan? Suara Ardi terdengar dari belakangku. Aku menoleh dan tersenyum kecil. Aku hanya berpikir bahwa meskipun semua ini sudah berlalu, aku tetap merasa seperti ada banyak hal yang harus aku pelajari, jawabku. Ardi duduk di sampingku, menyandarkan tubuhnya pada pagar balkon. Kamu sudah cukup kuat, Rina. Ini bukan akhir dari segalanya. Kita akan mulai dari sini, dan kamu akan lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatapnya, merasakan kehangatan dalam hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tetapi aku merasa lebih siap untuk menghadapi apapun itu. Aku telah melalui masa-masa gelap yang tak terbayangkan, dan aku tahu bahwa sekarang aku lebih memahami arti dari perjuangan sejati. Ketika aku menutup mataku untuk sejenak, aku merasakan angin malam yang sejuk. Ini adalah awal yang baru. Bukan hanya untukku, tetapi juga untuk hidupku yang penuh harapan. Aku akan terus melangkah, membangun kembali diriku, dan menghadapi segala sesuatu dengan lebih bijak. Sekarang, meskipun segala luka yang pernah ada mungkin tidak bisa sembuh secepat yang aku inginkan, aku tahu aku memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Dan aku tahu, selama aku terus bergerak maju, tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaanku yang sejati. Hari demi hari, aku mulai menyadari bahwa meskipun aku telah melalui semua ini dengan tekad yang kuat, masih ada satu hal yang selalu menggantung di pikiranku, penyesalan. Penyesalan akan waktu yang hilang, penyesalan akan keputusan-keputusan yang telah kuterima, dan penyesalan karena aku pernah memberi ruang bagi orang-orang yang salah untuk masuk dalam hidupku. Aku selalu berusaha menutupinya, berpura-pura bahwa aku bisa menghadapinya dengan mudah. Tapi kenyataannya, penyesalan itu tak pernah benar-benar hilang. Mira dan Anton mungkin sudah pergi, dan aku telah berhasil mengalahkan mereka. Namun, aku sadar, ada bagian dari diriku yang hancur selama proses itu. Sebuah bagian yang mungkin tidak akan pernah kembali seperti sedia kala. Aku telah mengorbankan begitu banyak untuk melawan pengkhianatan mereka. Tetapi saat aku merenung lebih dalam, aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah semua itu benar-benar sebanding? Apakah aku telah kehilangan lebih banyak daripada yang aku peroleh? Ardi selalu berada di sisiku,
memberi dukungan yang tak tergoyahkan. Tapi aku bisa merasakan betapa berat baginya untuk melihatku berjuang, dan aku mulai merasakan betapa aku juga telah mengabaikan perasaannya dalam proses ini. Aku terlalu terfokus pada balas dendam dan keadilan, sampai aku lupa untuk memberi perhatian pada orang-orang yang mencintaiku dengan tulus. Aku bertanya-tanya, apakah aku sudah cukup menghargai mereka? Atau apakah aku terlalu sibuk dengan segala yang terjadi dalam hidupku? Pada suatu malam, aku memutuskan untuk berbicara dengan Ardi. Kami duduk di ruang tamu yang tenang, lampu temara menerangi wajahnya. Aku tahu aku harus mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya. Ardi, aku mulai. Suara aku terputus-putus. Aku merasa sangat bingung. Aku tahu aku seharusnya merasa lega setelah semua ini selesai. Tapi ada sesuatu yang terus menggangguku. Aku merasa aku telah mengorbankan terlalu banyak, terlalu fokus pada balas dendam, hingga aku hampir melupakan apa yang benar-benar penting. Ardi menatapku dengan penuh perhatian. Rina, kamu sudah melalui begitu banyak. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi kamu harus ingat, kamu berhak untuk bahagia. Kamu sudah berjuang dengan segala cara. Dan aku ada di sini untukmu, untuk menemanimu melewati semua ini. Tapi aku tahu, lebih dari sekadar rasa bahagia, aku membutuhkan kedamaian dalam diriku. Aku telah belajar banyak hal, terutama bahwa balas dendam, meskipun terasa manis, tidak akan membawa kedamaian sejati. Aku tidak bisa terus hidup dengan kebencian dan penyesalan yang membelenggu hatiku. Ini adalah waktunya untuk melepaskan semua itu. Aku menyesal. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Menyesal karena aku pernah membiarkan orang-orang yang salah masuk ke dalam hidupku. Menyesal karena aku terlalu lama menyimpan dendam dan mengabaikan orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Aku ingin belajar melepaskan. Ardi, mungkin aku butuh waktu, tapi aku ingin belajar memaafkan. Tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Ardi meraih tanganku dengan lembut, menggenggamnya erat. Rina, kita semua memiliki masa lalu yang tidak sempurna. Tapi penting untuk kita melangkah ke depan dan memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Jangan biarkan penyesalanmu menguasai hidupmu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menentukan masa depan kita. Aku menundukkan kepala, meresapi kata-kata Ardi. Mungkin ini adalah jalan yang harus aku tempuh, untuk melepaskan masa lalu dan memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk memulai lagi. Tanpa beban, tanpa penyesalan, dan dengan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hari-hari berikutnya terasa lebih tenang. Aku mulai belajar untuk memaafkan. Bukan hanya Mira dan Anton, tetapi juga diriku sendiri. Aku sadar, hidup tidak akan selalu berjalan sesuai rencana, dan kadang kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan tetap bersama kita. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk melanjutkan perjalanan kita setelah segala cobaan itu. Pada akhirnya, aku tahu bahwa meskipun hidup ini penuh dengan liku-liku, setiap perjuangan membawa pelajaran berharga. Aku mungkin telah melalui saat-saat sulit yang penuh dengan air mata dan penyesalan, tetapi itu semua membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku berterima kasih atas setiap pengalaman yang mengajarkanku untuk lebih menghargai diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarku. Untuk kalian semua yang membaca cerita ini, aku ingin memberikan sebuah pesan. Jangan pernah biarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Belajarlah untuk memaafkan, untuk melepaskan, dan untuk bergerak maju. Jangan biarkan penyesalan menahanmu, karena hidup selalu memberi kita kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Kita semua layak untuk bahagia, dan tidak ada yang lebih penting daripada mencintai diri kita sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga kalian juga menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidup kalian. Salam hangat dan penuh kasih. Rina.
Setelah berbulan-bulan berlalu, rasa penyesalan itu tetap ada dalam hatiku, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Aku menyadari bahwa meskipun aku telah melalui banyak hal, pengkhianatan, balas dendam, dan kehilangan, aku tetap merasa kosong di dalam. Seakan-akan, meskipun aku mendapatkan apa yang aku inginkan, aku kehilangan bagian dari diriku yang takkan pernah bisa kutemukan kembali. Mira dan Anton sudah jauh dari hidupku. Mereka menjalani hukuman mereka, dan itu adalah keadilan yang mereka terima. Tetapi setiap kali aku menatap cermin, aku merasakan sesuatu yang lebih dalam. Aku sudah membayar harga yang tinggi untuk hidupku kembali, dan meskipun aku berhasil mengusir mereka dari kehidupanku, aku mulai menyadari bahwa balas dendam tak akan pernah mengisi kekosongan yang ada. Aku merindukan kedamaian yang hilang, dan aku tahu bahwa hanya dengan memaafkan, terutama memaafkan diriku sendiri, aku bisa merasa utuh kembali. Suatu malam, setelah semua yang terjadi, aku duduk di balkon rumahku, memandang langit yang gelap dengan bintang-bintang yang berkilau. Aku merasa sepi, tetapi dalam kesunyian itu, aku juga merasakan kedamaian yang perlahan mulai tumbuh di dalam hatiku. Waktu memang membawa banyak luka, tetapi waktu juga memberikan kesempatan untuk sembuh. Aku teringat pada semua yang telah kulalui, perjuanganku, air mata, dan kebingunganku. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak bisa dihindari. Ada kalanya kita harus melewati masa-masa gelap untuk menemukan cahaya, dan aku belajar bahwa, meskipun kita tak bisa mengubah masa lalu, kita selalu memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana kita menjalani masa depan. Rina, kamu sudah cukup kuat. Jangan biarkan masa lalu menguasai hidupmu, kata Ardi suatu malam, saat kami duduk bersama. Suaranya lembut, penuh perhatian. Kamu berhak untuk bahagia. Kita semua layak untuk memulai lagi. Aku menatap Ardi, melihat ketulusan dalam matanya, dan aku merasa lebih damai. Mungkin inilah saatnya untuk berhenti menoleh ke belakang dan mulai melihat ke depan. Meskipun perjalanan ini panjang dan penuh rintangan, aku tahu aku tidak sendirian. Seiring berjalannya waktu, aku mulai belajar untuk melepaskan segala penyesalan dan kebencian yang masih terpendam. Aku sadar bahwa apa yang telah terjadi bukan sepenuhnya salahku. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi aku bisa mengubah bagaimana aku meresponnya. Aku bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi kebahagiaanku di masa depan. Dalam ketenangan malam itu, aku menulis sebuah surat untuk diriku sendiri, penuh dengan pesan-pesan yang sudah lama kuinginkan untuk didengar. Rina, jangan biarkan penyesalan menahanmu. Hidupmu sangat berharga, dan masa depanmu penuh dengan kemungkinan. Maafkan dirimu, dan peluklah dirimu dengan penuh kasih. Kamu sudah berjuang keras, dan kini waktunya untuk menikmati kedamaian yang pantas kamu terima. Tetesan air mata jatuh di pipiku, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata pembebasan, pembebasan dari beban yang sudah terlalu lama aku pikul. Aku tahu aku tak akan pernah sepenuhnya lupa, tetapi aku belajar bahwa melepaskan bukan berarti melupakan. Itu berarti memberi diri kita kesempatan untuk bangkit dan melangkah maju. Setiap langkah ke depan adalah langkah menuju kebebasan. Aku tidak lagi membiarkan penyesalan mendefinisikan diriku. Aku tahu, jika aku terus melangkah dengan hati yang tulus dan penuh harapan, masa depan yang indah menantiku. Dan untuk kalian yang membaca kisah ini, izinkan aku berbagi pesan terakhir. Hidup ini penuh dengan liku-liku yang tak terduga. Akan ada saat-saat gelap yang membuat kita merasa putus asa. Namun, percayalah bahwa kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih. Pilihlah untuk memaafkan, pilihlah untuk melepaskan, dan pilihlah untuk mencintai diri kita sendiri. Kita semua layak untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini.
Semoga kisah ini memberi kalian kekuatan untuk terus maju dan mencintai hidup kalian dengan sepenuh hati. Salam hangat, Cerita Kehidupan Official.